ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan fit ta'ah was sihah, dikumpulkan dalam ketaatan dan dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan insya Allah ruhaninya jauh sehat. Dan alhamdulillah saya khususnya pada waktu menjelang zuhur, waktu duha ini diberi kesempatan untuk hadir di wisudanya orang-orang yang punya perhatian pada Al-Quran. Kalau ada orang berbangga dengan wisuda S1, tadi ada wakil rektor UNS, ya, mungkin para mahasiswa wisuda S1 bangga, orang tua bangga anaknya di wisuda S1, maka saya akan lebih bangga kalau anak saya di wisuda hafal Al-Quran. Dengan segala penghormatan kepada siapapun yang belajar, kepada siapapun yang belajar, yang punya gelar apapun, mau insinyur, mau sarjana teknik, mau sarjana apapun, tapi gelarmu tidak jadi jaminan masuk surga. Gak ada jaminan masuk surga gelarnya S1, S2, mungkin SS yang lain, gak ada. Tapi begitu orang di wisuda dia hafal Al-Quran, yang menarik itu bukan dijamin masuk surga saja, bahkan dijamin membebaskan orang dari neraka. Ya, bebaskan orang dari neraka yang sudah wajib masuk neraka. Karena ada orang-orang itu yang statusnya nggak jelas, entah surga entah neraka, wallahu a'lam, nggak jelas. Tapi ada orang-orang yang statusnya jelas di neraka. Siapa yang nggak jelas di surga atau neraka? Ashabul a'raf, tengah-tengah, surga enggak, neraka tidak. Kemungkinan besar yaitu masuknya dalam surga. Tapi orang-orang yang udah divonis masuk neraka, 10 orang dari anggota keluarga yang bersangkutan selain orang tuanya nggak masuk yang 10 ini. Ya, orang tuanya nggak masuk. Ini 10 ini untuk yang lain, 10 anggota keluarga. Dari orang yang hafal Al-Quran yang sudah wajib masuk neraka, karena dosanya luar biasa. Dan insya Allah cari 10 orang semacam ini di Indonesia susah, insya Allah. Ya, cari anggota keluarga yang wajib masuk neraka ini di umat Islam Indonesia insya Allah susah. Itu prasangka baik saya, sehingga nanti bisa dituduh sama tetangganya, ya mungkin kepada yang lain. Karena pada umumnya anak yang hafal Al-Quran itu keluarganya umumnya juga orang-orang yang luar biasa. Nah, kalau di Indonesia ini banyak orang yang hafal Al-Quran, maka insya Allah Indonesia punya jaminan semuanya masuk surga. Kalau satu bisa menjamin 10 orang, maka untuk 200 juta tidak diperlukan banyak orang. Tidak diperlukan banyak orang. Untuk 300 juta tidak diperlukan banyak orang yang bebaskan dari siksa api neraka. Ikhwani rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan orang tuanya? Saya sebetulnya ya mau ceramah itu ya rotok-rotok males. Kenapa? Di depan saya orang pintar semua. Cuman saya nggak mau kalah sama burung hudhud yang semalam saya sampaikan di pengajian. Nggak mau kalah sama burung hudhud. Burung hudhud itu walaupun seekor burung, di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang nabi itu temannya ya malaikat Jibril alaihissalam, temannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan wahyu langsung kepadanya dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Sulaiman apalagi nabi yang diberi Allah kemampuan yang luar biasa. Burung hudhud datang, ini berani ngomong pada Nabi Sulaiman, saya datang bawa info yang kamu nggak tahu. pede ya, percaya diri. Saya datang bawa info yang kamu
nggak tahu. Padahal yang dihadapi seorang nabi. Meskipun di depan saya penghafal Al-Quran, ada Yai Khairul Mustamir ya, Masya Allah banyak orang-orang yang pintar yang belajar. Saya akan pede, mudah-mudahan Allah kasih saya ilmu yang nanti antum belum tahu. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Termasuk pengamalan daripada ilmu adalah mengajarkannya kepada orang lain. Karena itulah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, adik kakek gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya guru namanya Habib Husain Al-Habsyi, Muftil Haramain. Habib Husain itu punya adik namanya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini mengatakan jaring untuk menggapai ilmu laduni, untuk menangkap ilmu laduni, radar untuk menangkap ilmu laduni adalah dakwah ilallah, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Aku tidak melihat ada jaring yang lebih besar, yang lebih hebat, radar yang lebih hebat daripada menyampaikan ilmu pada ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Dan yang perintahkan itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memberi dan Allah memang memberi, tapi Allah perintahkan Nabi untuk minta. Wa qur rabbi zidni ilma, karena meminta itu sifat utama dari al-ubudiyah. Orang yang menghamba itu akan rajin ngemis. Orang yang menghamba akan rajin ngemis, rajin minta. Dan Allah katakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Maka yang paling pandai meminta dari seluruh makhluknya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudhud yang saya sampaikan tadi, Masya Allah, kecil burungnya terlambat datang. Kecil burungnya terlambat datang. Disiplin Nabi Sulaiman alaihissalam kepada bawahannya. Karena Nabi Sulaiman bawahannya bukan cuma manusia, ada jin, ada burung, ada hewan-hewan. Semua dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika burung hudhud ini nggak tampak, Nabi Sulaiman udah mengeluarkan ultimatum. Kalau sampai nanti dia nggak bawa sesuatu yang penting untuk alasan, maka kita akan sembelih dia atau kita akan beri hukuman yang berat. Jadi hukumannya hukuman mati atau hukuman yang berat, tergantung kesalahannya. Lihat disiplinnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada bawahannya. Nggak ada kata-kata mungkin enggak. Disiplinnya ditegakkan luar biasa. Hudhud paham Nabi Sulaiman disiplin, makanya bahwa alasannya harus benar. Ya, kalimatnya betul-betul menggugah. Begitu ketemu Nabi Sulaiman alaihissalam, Hudhudnya bilang, saya bawa sesuatu info yang kamu belum tahu. Padahal yang diajak ngomong adalah seorang nabi yang luar biasa. Inilah konsep dalam berdakwah. Ya, konsep dalam kita memberikan informasi, konsep dalam komunikasi, di mana kita harus berani berbicara dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan diri, dan semuanya itu dengan info yang benar disampaikan secara gentle, cara orang ke orang yang lain. Nah, itulah yang dibawa oleh para pendahulu yang membawa Islam ke negara yang kita cintai ini. Kita tahu sedikit mengupas sejarah yang tidak ditulis dalam buku sejarah. Mengupas sejarah yang tidak disampaikan mungkin dalam banyak forum pengajian. Indonesia ini dulu bukan negara Islam, Jepang juga bukan negara Islam. Di Indonesia dulu tidak ada satupun orang yang beragama Islam dulu. Ya, agamanya apa? Sesuai dengan kepercayaan terdahulu. Karena syariat belum sampai ke Indonesia, maka dihukumi dengan hukum baik atau buruk. Yang baik ya tempatnya di surga, yang enggak baik ya tempatnya di neraka. Dan kalau menurut cerita dan apa yang kita ketahui, leluhur bangsa kita ini orangnya baik-baik dan orangnya luar biasa, orangnya sakti-sakti. Kalau sekarang lagi heboh tentang Borobudur, tentang Borobudur itu, kalau yang bangun manusia biasa nggak akan jadi itu Borobudur. Coba sarjana teknik yang paling handal di negeri ini,
disuruh buat tiruannya Borobudur. Kira-kira estimasi waktunya berapa? Dengan perlengkapan yang ada, dengan kren dan tenaga kerja yang unlimited, kira-kira dia bisa selesaikan berapa lama dengan presisi yang seperti itu. Tetapi leluhur bangsa ini nggak punya kren, nggak punya peralatan yang memadai, nggak punya drone, nggak punya komputer, nggak punya digital 3D design, nggak punya. Tapi yang dipunya satu kesaktian, diakui oleh anak cucunya saat ini atau tidak diakui, leluhur kita adalah orang-orang yang sakti. Kenapa bisa sakti? Karena nggak hidup dengan jasadnya, tetapi leluhur bangsa Indonesia adalah manusia yang dari kecil diajari mengolah rasa, mengolah hati. Makanya kalau kita lihat seni yang ada di negeri ini, semuanya sentuhan hatinya luar biasa. Mulai dari gamelan kalau di Jawa, tari kalau di Jawa ataupun di luar pulau, semuanya itu punya nilai rasa yang luar biasa. Sampai-sampai orang Jawa mau buat tempat untuk naruh kembang, nggak kasih mangkok atau baskom. Tempat untuk naruh kembang dibuat bokor dari kuningan, bahannya bagus dan seninya juga indah. Apa yang dipelihara, yang dijaga hatinya. Makanya bahasanya pun halusnya luar biasa. Karena bahasanya bahasa jiwa yang nggak dipahami oleh kita yang hidup saat ini di zaman seperti ini. Kalau kita dengar bahasa leluhur kita, yang ada adalah pelonga-pelongo, opo kui gak paham. Ya, sehingga kalau di mantenan ada yang pakai bahasa kromo super inggil gitu ya. Itu yang hadir paling, tapi nggak mudeng, paling cuma satu kata, dua kata, saking halusnya. Nah, leluhur bangsa kita ini hidupnya apa? Mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi pergaulan. Makanya dikenal banyak yang menyepi, dikenal banyak orang yang ahli berpuasa. Tapi hidayah memang belum sampai, karena memang dakwah Islam itu ada proses. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat ke Yaman. Dari Yaman kemudian ke berbagai belahan dunia. Dan beruntunglah bangsa yang kita cintai, karena Islam yang masuk ke Indonesia bukan Islam yang dibawa dari Mesir, bukan Islam yang dibawa dari Mekah, bukan Islam yang dibawa dari Madinah, tapi Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang dibawa dari Yaman langsung oleh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang dari Yaman dan pecinta-pecintanya bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya kekuasaan, karena memang hidupnya dididik dari kecil terkuriyasa, meninggalkan upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Dari kecil diajari untuk tidak cari kekuasaan. Dari kecil hidupnya sudah memang pindah ke Hadramut untuk meninggalkan kekayaannya di Basrah di Irak, ditinggalkan kekuasaannya, ditinggalkan kekayaannya, pindah ke Hadramut, tempat yang terpencil, suatu provinsi di Yaman. Di sana hanya mengolah hati, mengolah diri, sampai jadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian para anak cucu Nabi Muhammad SAW yang ada di Hadramut ini buat satu aturan, yang gak alim gak boleh meninggalkan wilayah, gak alim gak boleh keluar dari kota Jarir, gak alim gak boleh keluar dari kota Siun, gak alim gak boleh keluar dari kota Huraidah, gak alim gak boleh keluar dari Hadramut. Kenapa? Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai nanti berkunjung ke suatu wilayah, di situ terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sana, tidak bisa menjaga diri, yang ada nanti akhirnya mencoreng nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketat peraturan para ulama yang ada di Hadramut, gak boleh keluar kecuali orang yang alimnya luar biasa. Mulailah keluar anak cucu Nabi Muhammad SAW berdakwah ke India, ke Indonesia. Nah, yang ke Indonesia ini datang, pakaiannya seperti apa? Seperti yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro, seperti yang dipakai oleh Imam Bonjol, seperti yang dipakai oleh Mbah Hasyim Asy'ari rahimahumullah. Kalau kita lihat foto-fotonya Mbah Hasyim Asy'ari, maka pakaiannya berjubah, kemudian pakai imamah. Pakaiannya umat Islam, bukan pakaiannya bangsa Arab atau bangsa manapun. Ini pakaiannya umat Islam yang dibawa oleh para pendahulu,
Anehnya masuk ke Indonesia, bertemu dengan orang-orang yang di sini, yang orangnya sakti-sakti, orangnya punya kekuasaan, kita kenal prajuritnya hebatnya luar biasa, datang nggak bawa apa-apa, datang nggak bawa istri, datang nggak bawa anak, datang nggak bawa pengikut, datang nggak bawa pasukan, datang dengan pakaian yang jelas berbeda, dengan bahasa Arab, gak kenal bahasa yang lain, ketemu dengan leluhur kita yang kita sendiri hidup di Indonesia gak paham bahasanya. Terus betul, kita hidup di Indonesia ini udah berapa tahun, suruh belajar bahasanya leluhur gedek ya, gedek. Anak muda udah gak paham lagi, madang, nedo, dahar, gak tahu bedanya sama sekali. Sampai mangan badok jadi satu, nggak tahu bedanya. Anak-anakmu mudah nggak belajar. Nah, bayangkan ini udah wajahnya Arab, pakaiannya berbeda luar biasa, bahasanya bahasa Arab, datang ketemu dengan leluhur kita yang sakti-sakti, raja-raja, punya kekuasaan yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang ini masuk ke Indonesia, ke Nusantara, diterima, diajak ke istana, diberi tempat di sana, bahkan sebagian dijadikan anggota keluarga, dinikahkan dengan putri-putrinya, kemudian menjadi penasihat raja, dan kemudian satu kerajaan diislamkan, sehingga negara kita ini menjadi negara secara singkat cepat umat Islam terbesar di dunia. Kok bisa seperti itu? Itu insya Allah yang ingin saya sampaikan dalam waktu 5 menit. Ya, ini prolog ya, 5 menit ilmunya hudhud tadi. Ya, ilmunya hudhud. Karena masuk percaya diri. Kenapa percaya diri? Saya membawa amanat dari Nabi Muhammad SAW. Pede. Makanya orang yang udah punya Al-Quran jangan lemes. Hafal Al-Quran 30 juz, jangan kalah sama dosen, jangan salah sama dekan, jangan kalah sama rektor, jangan kalah sama bupati, jangan kalah sama pemimpin manapun. Di hatimu ada Al-Quran. Saya punya Al-Quran, sesuatu yang besar. Saya punya tanggung jawab, saya punya nilai untuk dijual dan nilai untuk menjual. Saya sesuatu, bukan kesombongan, tapi izzah, perasaan mulia, mulia. Karena izzah dengan Allah dan Rasulnya wajib dimiliki oleh setiap umat Nabi Muhammad SAW. Bukan mulia karena punya harta, bukan mulia karena punya banyak teman, bukan mulia karena punya kekuasaan, tapi mulia punya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rasa punya mulia, tapi nggak boleh sombong. Tinggi tapi tetap rendah tapi tak untuk diinjak. Ini yang harus ada dalam hati setiap muslim. Masuklah pendahulu-pendahulu pembawa Islam ke negeri ini, ketemu dengan orang-orang sakti. Nah, ini hebatnya orang sakti ketemu orang sakti, seperti yang saya sampaikan di kantor gubernur bersama Gus Yasin ya, ketika pengajian jaga gawang kemarin. Orang sakti kalau ketemu orang sakti itu nggak banyak ngomong, diam saja, saling merasa paham. Dia lebih sakti dari aku, ngerti, setrumnya kenceng. Kalau ketemu yang lain nggak sakti, biasa, kurang setrum. Begitu ketemu yang setrumnya kenceng, terasa. Lah yang paham hanya orang sakti, yang belum sakti nggak akan paham. Yang paham hanya orang sakti, yang belum sakti nggak akan paham. Saya kasih contoh, ya saya sih belum sakti, tapi tanda-tanda kesaktian ada pada diri saya. Ya, tanda-tanda kesaktian ada pada diri saya. Habib kok tahu? Iya, saya pernah hadir pengajian di Kediri. Hallnya kakek saya di Kediri. Itu pendiri Pagar Nusa hadir dan ceramah. Iya, hadir dan ceramah. Yang menarik, beliau rahimahullah ini jalan di samping saya. Cuman jalan di samping saya. Itu langsung saya kesetrum. Iya, orang sakti ketemu orang punya tanda-tanda kesaktian. Kesetrum. Nah, yang menarik apa? Ini beliau belum ceramah, saya udah nangis. Beliau belum ceramah, belum ngomong, baru jalan, greng. Badan saya ini nggak kuat, nangis. Saya sendiri bingung, kok iso ya?
disentuh tidak, diajak bicara tidak, dilewati sudah nangis. Kenapa? Orang sakti ketemu sama orang yang punya tanda-tanda kesaktian, nyetrum, sehingga saya ngomong sakti. Gak usah banyak ngomong, langsung tunduk. Ini orang hebat, ini orang luar biasa, karena kesetrum, ya kesetrum. Nanti jenengan kalau lihat acara-acara yang mungkin ada di lapangan, sejenis acara macam-macam tuh ya, ada pengumuman di situ, yang punya ilmu tolong menyingkir, ya hargai kami di sini, nggak usah pamer ilmu. Kenapa? Sama-sama orang punya ilmu bisa merasakan orang lain yang punya ilmu, semacam itu. Lah masalah ini, ulama dari Hadramut pakaiannya berbeda, bahasanya bahasa Arab, ketemu sama orang Jawa, orang Aceh, orang Medan, orang Padang, bahasanya berbeda. Ketemu, yang dilakukan apa? Ternyata berdagang. Saya bawa dagangan ayam itu yang ditemui. Ini orang saktinya luar biasa, kok ternyata nggak cari kekuasaan, nggak cari pengikut, nggak cari apa-apa, yang ada adalah dagang. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil Nabi sudah Nabi. Nabi kita Muhammad SAW jadi Nabi bukan umur 40 tahun, belum lahir udah jadi Nabi. Kalau jadi Rasul betul umur 40 tahun. Anan Nabi wa Adamun jadilun fitrinatih. Aku sudah jadi Nabi. Nabi Adam masih berupa adonan tanah, belum jadi manusia, belum ditiupkan rohnya ke jasad Nabi Adam alaihissalam. Baginda Muhammad SAW yang belum lahir dari sulbi ayahnya, belum nyampe ke ibunya, di alam sana sudah mengatakan anan nabi wa ajamun jadilul fitrinatih. Aku nabi sementara ada masih berupa adonan tanah. Hasilnya ikhwani rahimakumullah, sakti ketemu sakti, kok nggak cari kekuasaan? Saya mau nanya, tolong dijawab pelan-pelan, jujur saja dalam hati. Biasanya orang kalau punya kesaktian itu dulu dibuat untuk apa? Jago silat misalnya, cari murid sebanyak mungkin. Punya kekuatan tertentu, pengen jadi penguasa. Zaman dulu ya, pengen jadi raja, pengen punya kekuasaan. Tapi ini orang-orang sakti nggak pengen punya kekuasaan. Hasilnya apa? Bertemu dua orang sakti, yang satu ahli berkuasa, yang satu nggak pengen berkuasa. Maka yang ahli berkuasa merasa nyaman, Itulah konsep dakwah Wali Songo dan pendahulu Wali Songo, memberikan kenyamanan kepada siapapun yang di sekitarnya. Kalau kamu ahli duit, aku gak akan ambil duitmu, merasanya nyaman. Kalau kamu ahli berkuasa, aku gak ingin kekuasaanmu, merasa nyaman. Aku hanya ingin melakukan yang kulakukan, dagang ya dagang, profesional, gak lebih dari itu. Maka yang berkuasa tadi, raja-raja tadi, menyatakan yang seperti ini layak untuk dibawa ke istana, layak untuk dijadikan guru, layak untuk diambil ilmunya. Maka mulailah bertanya, gimana caranya saya bisa jadi sakti seperti kamu? Rajanya mau mengakui. Kenapa? Karena yang diajak bicara memang nggak butuh sama sekali kekuasaan. Dijawab dengan sederhana, ilmunya Sunan Kalijogo, jimat Kalimosodo. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu akan mendapatkan apa yang aku miliki. Maka para raja tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam literatur tasawuf sufi, orang-orang yang ahli berguru mungkin buat kita sekarang asing, karena sekarang kita cuman ketempelan nama tapi sedikit makna, ketempelan nama tapi sedikit makna. Kalau orang dulu nama itu penuh dengan makna. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mau dilantik jadi murid, diwisuda jadi murid. Begitu jadi murid, gurunya bertanggung jawab pada muridnya. Dilihat ini orang-orang yang ada di negeri ini, Masya Allah, orangnya baik, hatinya bersih, semangatnya tinggi. Maka saat itulah para ulama yang udah diangkat jadi guru langsung mengatakan, aku berikan yang kumiliki kepadamu, ajas tukar. Begitu diijazai, selesai, di-cloning jadi sama. Di-cloning jadi sama. Ulamanya nggak bakhil, nggak takut nanti kalau ilmunya diberikan kemudian kok kalah dan lain sebagainya. Kalau memang nggak punya kekuasaan, nggak minta kekuasaan, PNKB ambil semuanya.
Maka saat itulah raja-rajanya senang punya guru yang semacam itu, belajar Islam lebih jauh, dan masyarakatnya semua diislamkan. Indonesia menjadi dengan negara dengan umat Islam terbesar di dunia, yang punya wajahnya wajah keislaman yang berasal dari Hadramut, wajah keislaman yang berasal dari anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang murni membawa Islam dari leluhurnya sampai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh mental hudhud. Ikhwani rahimakumullah. Yang kedua, hudhud. Kadang-kadang kita ini kak minder ya, nggak punya jabatan gitu, ketemu pejabat minder, nggak punya ilmu umum, ketemu orang yang punya gelar A sampai Z. Saya kan alhamdulillah gelar saya MA, novel MA, nggak pakai kuliah. Muhammad Al-Idrus, bukan Master of Art, bukan. MA-nya Muhammad Al-Idrus, novel bin Muhammad Al-Idrus. Jadi kalau saya tempelkan di belakang MA, dikira orang, Habib Masya Allah nih, gelarnya MA. Sampai hari ini saya menunggu kalau ada kampus yang mau ngasih saya gelar. Alhamdulillah belum ada. Ya alhamdulillah belum ada. Nih, novel bin Muhammad Al-Idrus, novel MA. Saya pakai ilmunya burung hudhud. Ketemu siapapun saya nggak mau minder. Kenapa? Al-Muballigh itu pangkatnya tinggi. Muballigh hanya penyampai berita. Muballigh itu penyampai berita. Wa ma 'alaika illal balagh. Allah ngomong pada Nabi Muhammad SAW, tugasmu hanya menyampaikan. Nah kita dikasih julukan Al-Muballigh. Ini julukannya siapa ini? Julukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkatnya Rasulullah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampein. Dan Rasul mengatakan ballighu anni walau ayat. Jadilah kalian itu seseorang yang bisa menyampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Maka ketika kita ini punya banyak, satu aja suruh nyampein, apalagi punya banyak, harus punya jiwa yang gak minder, pede, percaya diri. Saya mewakili Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, kalau udah judulnya mewakili Nabi Muhammad, ada yang lebih tinggi enggak? Tidak ada. Maka jangan pernah merasa rendah ketika membawa ilmu, tapi jangan meninggi ketika punya ilmu. Jangan pernah merasa rendah ketika membawa ilmu, jangan meninggi ketika punya ilmu. Burung hudhud tadi ternyata kemudian dikasih tugas oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tugasnya apa? Menyampaikan suratnya Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis, ratu yang berkuasa melebihi para raja. Sekarang saya mau nanya, kalau Anda pemimpin, mau tidak nitipkan surat ke burung? Ini kasihkan presiden negara sana yuk. Gak mau. Pasti yang diutus adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya ilmu, yang punya pangkat dan lain sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam mau ngajarin kepada kita semua, kalau burung ini memang ahli dan sudah dibuktikan keahliannya, dia bawa sesuatu yang aku gak tahu. Dia menjalankan tugasnya sebagai burung, keliling cari informasi, dan betul-betul dia dapat informasi yang saya nggak punya. Maka burung ini layak dipercaya untuk kepercayaan yang lebih besar, bukan sekedar pencari informasi. Sekarang naik burungnya jadi muballigh, penyampai berita Nabi Sulaiman alaihissalam. Naik pangkatnya jadi wakilnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah burung hudhud menolak? Aku seekor burung, mana mungkin nyampein surat pada seorang ratu yang luar biasa? Gimana caranya aku bertemu? Dia manusia, aku burung. Gimana burung berkomunikasi dengan manusia? Bla 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 bla. Apakah begitu? Enggak. Burung hudhud pede, percaya diri. Yang perintah aku Nabi Sulaiman, yang merintah lebih paham daripada yang diperintah. Ketika Nabi SAW menyatakan kepada kita, ballighu anni walau ayah, Rasulullah udah paham kapasitas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tugasmu hanya nyampein, jangan diotak-atik, sampaikan saja. A sampaikan A, B sampaikan B. Nanti Allah yang akan menjelaskan kepada siapa yang mendengar. Rubba muballighin au aminas sami' atau kama qala sallallahu. Siapa tahu yang mendengar penyampaianmu dari apa yang kumiliki, sama persis kamu sampaikan, dia bisa lebih paham daripada kamu yang mendengar langsung. Berangkatlah burung hudhud, terbang sampai ke kerajaan Ratu Balqis. Ketika sampai di sana, burung hudhud berpikir,
Subhanallah ya, Al-Quran menceritakan burung berpikir, gimana caranya nemui Balkis ini. Masa mau permisi, saya bahas surat dari Nabi Sulaiman, gak mungkin. Lalu Balkis gak bisa bahasa burung, lain Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa bahasa burung. Ini burungnya gak bisa bahasa manusia, manusianya gak bisa bahasa burung. Pertanyaan saya, kalau dalam ilmu komunikasi namanya apa ini? Gagal total komunikasi. Gagal total komunikasi. Gagal total. Satunya manusia, satunya burung. Padahal membawa surat yang isinya sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman. Ya, ini dari Sulaiman. Masya Allah. Mewakili Nabi Sulaiman alaihissalam. Penting isinya. Untuk taat pada Allah Ta'ala masuk Islam. Isi suratnya ini bukan sembarangan. Maka Hudhud menggunakan ilmunya. Apa? Diselidiki Balkis ini. Oh, ternyata dia penyembah matahari. Oh, ternyata dia pagi sebelum matahari terbit, dia naik ke atas purinya. Di atas menaranya itu dia punya ruangan khusus. Di situ dia nanti akan menunggu matahari terbit tampak dari jendela. Kemudian dia akan sujud pada matahari. Aku akan masuk lewat situ, kata Hudhud. Maka Hudhud terbang ke sana. Begitu mataharinya itu mau terbit, Hudhud melemparkan suratnya kepada Ratu Balkis. Sama Ratu Balkis diambil surat ini dan dibaca. Kenapa suratnya diambil dan dibaca? Karena suratnya dibuat dengan indah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan sembarang surat, tapi suratnya dibuat cakep sehingga siapapun yang melihatnya ingin segera memegang dan membukanya. Ikhwani rahimakumullah. 5 menit lagi selesai. Tadi udah 10 menit kan ya, 5 menit lagi selesai. Karena saya juga nggak mau lama-lama. Dari sini saya mau ke Tawangmangu ngurusi pembangunan majelis di Tawangmangu. Dikit lagi saja. Masya Allah nih, saya dari tadi cari keringat tuh susah. Tapi di sini saya bisa berkeringat. Sudah lama saya ceramah nggak berkeringat. Ya, tapi ini sekarang ceramah bisa berkeringat. Pada ibu-ibu semua saya mau nanya, boleh? Bu, ibu, boleh nanya? Kenapa saya nanya baru sekarang? Karena ibu tadi lagi asik makan sama minum es krim, saya nggak mau ganggu. Saya lihat masih makan, minum es krim biar tuntas. Makanya saya ngomong aja terus. Setelah tuntas semua, sekarang saya mau ngajak ngomong ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu ya, ladies first. Bapak-bapak belakangan saja. Bu, pilih mana? Jujur ya. Anaknya hafal Al-Quran tapi miskin, sabar, gak ada pilihan ketiga. Kalau ada pilihan ketiga, bapak-bapak gak akan pilih ibu. Pilihannya cuma satu, gak ada pilihan yang lain. Anaknya hafal Al-Quran tapi miskin, atau anaknya kaya raya tapi gak hafal Al-Quran. Pilih mana? Bapak-bapak jelaskan ya. Ustadz saja dilawan apalagi antum. Ini kalau sekolah saya yakin gak ada yang lulus. Pemilihannya A atau B, buat jawaban sendiri. C adalah. Pilihannya kan cuma A atau B, tapi ibu-ibu buat C. C dibuat sendiri, gabungan A sama B. Makanya hati-hati kalau ngomong sama istri. Perlu ditanya lagi. Ini loh ya, iya. Itu ada satu istri pamit sama suaminya. Suaminya lagi di samping saya gitu ya. Ditelepon, kok nggak pulang-pulang gitu. Kan pamitnya misal kalau di Solo ya, rumahnya deket sama Grand Mall, misal begitu. Pamitnya ke Grand Mall, dijawab sama istrinya, iya saya ke Grand Mall, tapi saya lewat Sukoharjo. Betul, gua dari rumah mau ke Grand Mall, tapi beloknya itu ke Depak dulu, Hartono Mall dulu ya. Sukoharjo dikelilingi, baru ujungnya Grand Mall. Ini ilmunya. Ya oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu. Gak ada pilihan yang lain, Bu. Saya minta suruh milih. Ini milih. Gak boleh milih yang nomor 3 tadi. Anaknya hafal Al-Quran tapi miskin, atau kaya tapi gak hafal Al-Quran? Tetap ngeyel. Kaya tapi hafal Al-Quran. Jawabannya yang salah. Sengaja saya nanya begini, karena di benak kebanyakan orang
Al-Quran itu bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Inilah sesuatu yang sakit di dalam hati kita, sakit dalam pemikiran kita, sehingga kalau kita punya Al-Quran, seakan-akan kita ini belum punya apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu punya satu ayat, udah jadi orang yang lebih kaya dari orang kaya manapun yang ada di jagat raya. Punya satu ayat, punya 30 juz, Masya Allah. Ini orang yang hakikatnya betul-betul kaya. Maka kalau ada ustadz, kiai, habib, siapapun nanya sama anda atau sama saya, sama kita, kalau anakmu hafal Al-Quran tapi miskin, atau anakmu kaya tapi gak hafal Al-Quran, jawab, anak saya hafal Al-Quran, dan yang hafal Al-Quran sudah kaya meskipun tak berharta. Itu baru betul. Contoh, saya ambil satu contoh. Dulu ada satu ulama. Bagaimana nih menghargai Al-Quran ya? Kalau kita mau pengen dapat berkahnya Al-Quran, satu ulama bawa anaknya pergi ke tempat guru ngaji. Tolong ajari anak saya baca surat Ar-Rahman. Ajari anak saya baca surat Ar-Rahman. Kamu saya bayar kalau sekarang ya, kira-kira anggap saja 100 juta gitu. Karena hitungannya dinar tuh. Kamu saya bayar 100 juta, ajari anak saya baca surat Ar-Rahman, bukan 30 juz, surat Ar-Rahman. Guru ngajinya ngomong, wah ini terlampau banyak, kebanyakan ini. Ulama tadi langsung ngomong, ya udah kalau begitu batal, cancel. Bertanya, lo kenapa kok dibatalkan? Saya nggak mau anak saya diajari oleh seseorang yang tidak mengagungkan Al-Quran. Kalau saya punya dunia dan segala isinya, untuk membayar Anda mengajari anak saya satu ayat itu belum cukup. Bagaimana 100 juta Anda katakan kebanyakan untuk Al-Quran? Masya Allah. Ya, sementara sekarang suruh bayar TPA 10.000, nggak bayar-bayar. Dikasih SPP sama sekolah dibilang kemahalan. Kalau untuk Al-Quran nggak ada kurs yang bisa. Al-Quran, begitu anaknya baca satu ayat, orang tuanya dapat pahala. Anaknya baca 2 ayat, orang tuanya dapat pahala. Anak kita baca bahasa Inggris, kita belum tentu dapat pahala. Anak kita 10 bahasa, belum tentu dapat pahala. Tergantung dia gunakan untuk apa. Tapi ngaji, mujarad qiraatul Quran, Bismillahirrahmanirrahim, langsung orang tuanya dapat pahala. Jadi pilih mana bu? Anaknya hafal Al-Quran tapi miskin, atau anaknya kaya tapi nggak hafal Al-Quran? Mulai galau. Jawab saja, Habib salah Habib. Kalau sudah hafal Al-Quran itu berarti udah kaya raya. Ngapain saya nunggu anak saya kaya? Dan subhanallah, saya temukan ahlul Quran nggak ada yang miskin. Gak ada. Di depan saya nih, usah jauh-jauh nih. Punyanya apa nih? Ya Khairul Mustamir nih. Punyanya apa? Al-Quran. Betul. Punyanya Al-Quran. Tapi gak miskin. Duduk sejajar dengan menteri, duduk sejajar dengan penguasa, duduk sejajar dengan orang-orang yang ahli dalam keilmuan, duduk sejajar dengan orang-orang yang berharta, dan ditempatkan sebagai orang yang punya sesuatu. Punya Al-Quran, punya ibunya yang punya hafalan Al-Quran, Masya Allah. Saya lihat itu Jamuri itu di Solo ya, kan saya orang Solo. Jamuri itu istrinya Pak Nyai semua itu, punya ibunya. Mau dibilang Neng nggak muda lagi. Iya, punya ibunya itu yang dipegang apa? Al-Quran. Nah, modalnya Al-Quran sampai mana-mana. Nurut Al-Quran sampai mana-mana. Di dunia ini baru nurut Al-Quran sampai kemana-mana. Duduk tempatnya Habib ya diterima, duduk tempatnya Kiai diterima, duduk di tempatnya wali kota terima, duduk tempatnya gubernur terima, duduk tempatnya presiden terima, duduk tempatnya ustadz terima, duduk tempatnya orang kaya terima. Kenapa? Nurut Al-Quran. Lah kalau fakta di depan mata udah seperti ini, lah kok kita masih ragu menjadikan anak kita ahli Quran, itu aneh. Makanya kemarin anak saya Ahmad Anis lulus SMP, sekolahnya itu nggak sekolah umum,
Anak saya yang besar ini nggak saya sekolahkan umum, ya, dan juga tidak saya masukkan pondok pesantren karena mau saya ajarin sendiri dulu. Ya, sekolahnya apa? Homeschooling. Homeschooling, pokoknya lewat rumah saja. Homeschoolingnya dimulai langsung negara kita dan seluruh dunia dikasih Allah corona. Akhirnya semua sekolahnya dari rumah. Sehingga waktu itu anak saya sedikit bangga. Ternyata bukan cuma aku yang homeschooling. Begitu aku homeschooling, seluruh jagat diajak homeschooling. Sekolah dari rumah. Kemarin lulus, bawa rapot, bawa nilai. Abuya, mau lihat nilainya Anis enggak? Maksudnya bangga, nilainya bagus. Saya jawab, enggak butuh. Bapakmu cuma butuh lihat kamu sholatmu genah, baca Al-Quranmu bagus, selesai. Enak tau punya bapak seperti aku. Kamu bawa nilai 10, mau 5, mau 3, bapakmu enggak butuh. Tapi kamu pagi bangun sholat subuh berjamaah, pagi nggak tidur lagi, kamu sibuk belajar Al-Quran. Bapakmu begini, kalau nilai itu nggak butuh bapakmu. Enak nggak punya bapak seperti ini? Enak ya? Nggak usah repot-repot belajar matematika, nggak usah belajar kimia, cukup ngaji. Nah ternyata semangat yang seperti ini kadang ada orang yang mengatakan, Habib jangan begitu dong Beb, nanti anaknya jadi males. Nanti anaknya. Nggak ada orang yang didisiplinkan dengan sholat, didisiplinkan dengan Al-Quran, jadi orang malas. Tidak ada. Nggak mungkin. Makanya sampai Universitas 11 Maret Surakarta, UNS, dan kampus-kampus lain di Indonesia yang saya tahu, saya belum belajar banyak, siapa hafal Al-Quran masuk UNS tanpa tes untuk kedokteran. Betul? Emangnya dokter-dokter di UNS nggak pakai cek nilai dulu? Lawang itu teman-teman saya yang juara-juara sekolah aja mau masuk kedokteran UNS susahnya luar biasa. Kenapa? Karena yang seperti kamu banyak. Yang juara 1 seperti kamu banyak, tapi kalau cari hafal Al-Quran mau belajar kedokteran ini nggak banyak. Maka udah dokternya hafal Al-Quran, para dokter jadi senang. UNS di Uni Emirat Arab yang salah satu kemuliaan untuk Solo juga, ya, Pak Jokowi dapat hadiah masjid dibangun di Solo, ya, kan dari sana tuh. Itu yang dulu, saya nggak ngomong sekarang, dulu berapa belas tahun yang lalu saya lihat dari parabola, belum kenal YouTube, masih parabola, ceramah bahasa Arab dari rajanya, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Siapa di bulan Ramadan, siapa di negara saya ini yang tinggal di penjara, kalau dia hafal Al-Quran di dalam penjara, bebas tanpa syarat. Penjahat model apapun. Kalau hafalnya itu sekian juz, dikurangi tahanannya selama sekian tahun. Masya Allah. Ini nunut apa nih? Nunut Al-Quran. Betapa percaya dan takzimnya umat Islam pada Al-Quran. Nah sayang, kalau kita punya anak, fokusnya nak ranking, nak ngajinya tidak bisa. Nanti kalau kita isdet sedo, pindah ke alam kubur, anak kita sibuk cari orang bacakan Al-Quran, gak pernah bacakan Al-Quran untuk kita. Kenapa? Enggak iso. Sehingga bacaan Al-Qurannya itu hanya ada di momen-momen tertentu. Tiap hari tidak dibacakan Al-Quran. Coba kalau anaknya sendirian, saya akan khatamkan Al-Quran untuk orang tua saya akan bacakan Al-Quran untuk orang tua saya akan doakan orang tua saya. Ikhwani rahimakumullah, dalam sebuah riwayat, saya nggak pandai mengutip hadis, tapi yang pernah saya baca, itu disebutkan ada satu ayah yang disiksa di kubur. Berapa tahun kemudian tiba-tiba siksa kubur dihentikan. Karena manusia itu ada perjalanan alam kubur, mahsyar, hisab, baru surga atau neraka. Di alam kubur ini segala sesuatu masih bisa terjadi. Yang tadinya disiksa bisa berubah jadi dapat rahmat. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW lewat, kemudian melihat ada 2 orang disiksa,
Rasul kemudian menanam pelepah kurma. Berdasarkan hadis tersebut, itu yang disiksa berubah dapat rahmat karena fi'lun Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul menanam pelepah kurma, pelepah kurmanya berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya Nabi menanam apa? Niat. Diniatkan zikirnya untuk yang sudah meninggal dunia. Makanya dicontoh nabur bunga, itu niat zikir bunganya untuk yang meninggal dunia, maka pahala zikirnya sampai untuk yang meninggal dunia. Berkat zikirnya pelepah kurma, ada yang bilang, oh itu karena Nabi. Nah, kalau karena Nabi ngapain susah-susah ambil pelepah kurma ditanam? Cukup Nabi mengatakan, ya Allah ampuni dia, selesai. Tapi Nabi ngambil pelepah kurma biar bisa dicontoh oleh seluruh umatnya. Kalau ada yang bisa berzikir pakai ini, zikirnya bisa manfaat untuk yang sudah meninggal dunia. Ini dikubur, ada yang disiksa, ada yang dapat rahmat. Insya Allah kita semua dapat rahmatnya Allah Ta'ala, amin. Ada satu orang tua dihentikan siksanya, nanya sama malaikat, malaikat kok sekarang saya nggak disiksa lagi, kenapa? Jawaban malaikat, waktu kamu meninggal dunia anakmu masih bayi. Hari ini anakmu genap usia 3 tahun dan oleh keluargamu dipanggilkan guru, diajari alif ba ta baca Al-Quran. Satu huruf yang dia ucapkan alif itu jadi pahala untuk catatan kebaikanmu. Dan karena anakmu ini, maka dosamu udah terhapus oleh pahala yang dikirim anakmu belajar Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau yang dapat siksa dikubur jadi berubah nikmat gara-gara belajar alif ba ta. Nah kalau ibu-ibu punya anak bisa hafal Al-Quran tuh enaknya anaknya diapakan tuh? Ya dijaga. Nah, apalagi jangan sampai hilang ya. Ini modal utama bapak ibu pun di sini. Makanya kalau udah anaknya lulus, jangan dianggap udah hafal Quran selesai, enggak. Sampai sekarang kalau ya ibunya sibuk tadarus Al-Quran satu dengan yang lain. Buat majelis-majelis tadarus Al-Quran untuk apa? Menjaga hafalan Al-Qurannya. Maka wisudawan dan wisudawati dari Darul Quran ini udah seharusnya membuat kegiatan bersama kawannya, sahabatnya, temannya, orang tuanya untuk terus membaca Al-Quran. Terakhir, karena janji saya 5 menit, nah ini baru terasa 2 menit. Buat saya lebih menikmati ucapan saya daripada orang lain. Terakhir ya Bu, mohon maaf Bu, kapan suaminya terakhir kali tadarus sama anaknya? Gak usah dijawab, diammu penuh arti. Bapak-bapak, kapan terakhir kali dia tadarus sama istri dan anaknya? Gak usah dijawab ya, cukup itu direnungkan. Tapi kalau kegiatan yang lain, makan di mall bersama, ya wisata ke tempat wisata bersama, nonton televisi bersama, bahkan buka TikTok bareng-bareng, ya lihat YouTube bareng-bareng, insya Allah tiap hari dilaksanakan. Tapi kalau tadarus bersama anak ini kapan nih? Nah kalau sekarang anaknya udah hafal Al-Quran, bilang sama anaknya, ajari bapak ibu ngaji tiap hari. Lebih baik bapak dan ibu diajari kamu daripada diajarin orang lain. Ini akan jadi suatu pemandangan yang luar biasa. Malaikat lihat orang yang baca Al-Quran dari langit itu, rumahnya dilihat bercahaya oleh malaikat seperti kita lihat bintang. Itu kalau rumah yang dibacakan Al-Quran. Lah kalau rumah yang dibacakan oleh seluruh penghuni rumahnya duduk bareng tadarus Al-Quran, yang seperti itulah yang Rasul Muhammad SAW akan ikut duduk mendengarkan. Kenapa? Seperti yang akan saya sampaikan dalam pengajian saya yang lain. Kalau sekarang nggak ada habisnya, nyambung terus. Antum sudah makan, saya pun minum belum. Ya saya pun minum belum. Jazakumullah khairan. Ya untuk yang lain tolong diinfokan bahwasanya Darul Quran ya Surakarta Sukoharjo. Ini Surakarta tapi tempatnya masuk mana itu? Karanganyar ya. Darul Quran Surakarta Karanganyar ya. Karena memang alamatnya di Karanganyar tapi namanya Surakarta. Karanganyar Surakarta, Surakarta Karanganyar sudah terbukti berhasil meluluskan wisudawan dan wisudawati yang terbaik. Maka jangan ragu untuk menitipkan anaknya di sana. Insya Allah jadi tempat yang barokah dan manfaat.
manage tukang dan juga jadi tukang. Itu hiburan saya. Maaf nggak bisa duduk lagi di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.